Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Hidayah iman, Islam dan ihsan, hidayah kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap ke baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku panutan kita bersama, baik ia di bidang keluarga, suri tauladan yang baik sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita akan berbincang di TPNU Kota Medan yang akan membahas tema peran NU dalam penguatan pembangunan berkelanjutan pasca Presiden terpilih Prabowo Gibran. Dan kali ini kita akan menghadirkan, sudah hadir di hadapan kita bersama oleh Bapak Dr. Nisbul Hoir MAG, selaku beliau ini adalah Wakil Rais PWNU Sumatera Utara, juga dimisioner Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, dan juga tidak lama lagi mudah-mudahan segera keluar bidang profesornya akan keluar dalam bidang usul fikih. Dan karena beliau ini adalah dosen pasca sarjana UIN Sumatera Utara Medan dalam bidang usul fikih, maka sudah kita hadirkan bersama di hadapan kita bersama. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dokter, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Keluarga semua sehat Pak Dokter? Sehat. Semuanya kita sehat-sehat ya. Terima kasih kami ucapkan Pak Dokter sudah berkenan hadir dalam acara TPNU Kota Medan ini, di mana di sela kesibukan Pak Dokter sangat luar biasa di Sumatera Utara, apalagi ini acara masih di bulan Syawal, Ya. halal bil halal di mana-mana, undangan selalu banyak ya Prof. Dan terima kasih kami ucapkan sudah menyempatkan hadir dalam acara TPNU Medan. Terima kasih kita ucapkan, dan pemirsa sahabat TPNU Kota Medan dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat TPNU Kota Medan dimanapun berada, kita akan membahas suatu tema, yaitu peran NU dalam penguatan pembangunan berkelanjutan pasca Presiden terpilih Prabowo Gibran. Bagaimana pandangan pemateri dalam NU ke depannya, dan apakah NU itu akan kembali kepada khitahnya karena presiden sudah terpilih, wakil presiden sudah terpilih, bahkan sudah selesai diputuskan oleh MK Mahkamah Konstitusi, bahkan sudah diumumkan oleh KPU RI. Dan mari kita mendengarkan bersama oleh pandangan sahabat kita Bapak Dr. Nisbul Hoir MAG, bagaimana pandangan ke depan. Kami persilahkan kepada Bapak Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa sahabat TPNU Medan yang saya hormati dan saya muliakan, lebih terkhusus kepada saudara MC kita.
topik yang diberikan kepada saya ini sungguh menarik. Menariknya adalah Indonesia baru saja menyelesaikan agenda besar. Agenda besar untuk menentukan pemimpin negara ini yang melakukan tata kelola pemerintahan negara ini selama 5 tahun ke depan. Dan kita sudah mendengar hasil keputusan KPU yang baru diumumkan beberapa waktu yang lalu, terpilih secara demokrasi Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Raka ya. Sebelum saya berbicara tentang bagaimana sebenarnya peran NU dari masa ke masa, terutama dalam proses eksistensi Nahdlatul Ulama dalam pemerintahan dan berpolitik, saya jelaskan kembali bahwa Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan NU ini adalah organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan, jamaiyah, diniyah, ijtimaiyah. NU didirikan pada tanggal 16 Rajab 1444 Hijrah atau tepatnya 31 Januari 1926, dan kita baru saja menyelenggarakan 1 abad Nahdlatul Ulama yang kemarin diselenggarakan di Jawa Timur, tempat lahirnya Nahdlatul Ulama. Proses lahirnya NU ini tidak terlepas daripada peran-peran kiai-kiai besar selaku tokoh pendiri. Dalam ini adalah kita kenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku Rais Akbar dan Rais Amnya yakni Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Samsuri. Ini ketiga tokoh berperan besar dalam mendesain sehingga berdirinya Nahdlatul Ulama. Pada perkembangannya, NU ini menjadi organisasi besar, tidak saja di Indonesia, tetapi juga dunia internasional. NU berkontribusi besar terhadap keberlangsungan negara. Makanya kalau saya petakan, NU mulai sebelum kemerdekaan, masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi. Hanya saja pada perkembangannya mengalami sentuhan-sentuhan yang nyata, baik kepada masyarakat juga dengan kepada pemerintah. Kalau pada masa kemerdekaan kita lihat masa sebelum kemerdekaan dan masa kemerdekaan itu bagaimana NU itu sebagai organisasi sosial yang religius. Kemudian masa Orba, NU mendirikan partai politik yang kita sebut dengan Partai NU. Kehadirannya tidak terlepas karena berkonfrontasi dengan komunis dalam rangka NU mempertahankan Pancasila. Kemudian sampai hari ini NU kembali ke hitoh. Hitoh NU itu adalah hitoh tahun 1926 seiring dengan lahirnya NU itu sendiri. Jadi proses pertumbuhan, proses perkembangan mengalami sentuhan-sentuhan dengan politik yang pada eksistensinya adalah
NU itu memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat, terhadap negara, dan terhadap bangsa ini. Kalau dulu saya katakan awalnya sebagai sebuah organisasi sosial religius, kemudian pada masa kemerdekaan dan Orde Baru, NU mendirikan sebuah partai politik, tetapi kembali ke hitoh tahun 1926. Artinya apa? Hitoh ini menjadi jalan, menjadi garis, menjadi thoriqoh, membawa NU itu, menegaskan NU itu bertransformasi kembali dalam rangka memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Apakah NU tidak berpolitik? Kalau kita melihat proses perkembangannya, di awal NU sebagai organisasi sosial dan kemasyarakatan, kemudian pada masa kemerdekaan dan Orba, NU mendirikan partai politik karena faktor kondisi, dan kemudian NU kembali meletakkan dirinya sebagai organisasi sosial dan kemasyarakatan. Artinya NU kembali kepada hitoh. Namun NU juga tidak melepaskan politik. Nah, jadi politik NU ini adalah politik, kalau saya kutip pendapat Sahal Mahfuz, saya sepakat apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Sahal Mahfuz. Politik NU ini adalah politik tingkat tinggi. Siasah aliyah samiyah. Tingkat tingginya itu adalah berorientasi kepada politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika politik. Jadi NU di samping dia berpolitik untuk kebangsaan, tetapi juga berpolitik kerakyatan, dan juga meletakkan etika berpolitik. Ini menarik. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah NU itu berpolitik? NU itu berpolitik, tapi politik tingkat tinggi. Politik siasah aliyah samiyah yang diorientasikan kepada politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan politik dan etika politik. Nah, karena itu, bagaimana sebenarnya eksistensi NU terhadap politik? NU sudah meletakkan 9 butir pedoman yang menjadi pedoman politik NU. Pertama, berpolitik bagi NU mengandung arti adanya keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama. Kemudian, berpolitik bagi NU itu adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. NU berpolitik adalah diorientasi pada wawasan kebangsaan, menuju integrasi bangsa dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. NU politiknya tidak memecah bangsa, tapi bagaimana menyatukan bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga, politik bagi NU itu adalah mengembangkan nilai-nilai kemerdekaan hakiki dan demokratis. Bagaimana NU mendidik kedewasaan bangsa ini untuk menyadari hak, kewajiban, dan tanggung jawab mencapai kemaslahatan bersama. NU pertegas itu. Ini butir yang ketiga. Kemudian yang keempat, politik bagi NU itu harus dilakukan dengan moral.
etika dan budaya yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi tadi tegaskan orientasi politik NU itu tidak saja politik kebangsaan, kerakyatan, tapi mengajarkan kepada masyarakat dan bangsa ini bagaimana meletakkan adanya etika politik. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, berpolitik bagi NU itu haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani. Kemudian ada moral agama, konstitusi, adil sesuai dengan peraturan dan norma yang disepakati serta bermusyawarah dalam memecahkan masalah secara bersama. Nah, yang keenam, berpolitik bagi NU itu untuk memperkokoh konsensus nasional dan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan Islam ahli sunnah wal jamaah. Yang ketujuh, berpolitik bagi NU itu tidak mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan. Yang kedelapan, perbedaan pandangan. Seandainya terjadi perbedaan pandangan di antara aspirasi politik warga Nahdliyin atau warga NU, harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadu, dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dan terakhir, pedoman yang kesembilan adalah berpolitik bagi NU menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim perkembangan organisasi kemasyarakatan lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat berserikat menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan. Jadi 9 butir yang saya bacakan ini, inilah sebenarnya substansi politik NU yang saya sempitkan menjadi politik kebangsaan, politik kerakyatan, sekaligus menegaskan adanya etika politik dalam berbangsa dan bernegara. Baik. Terima kasih kita ucapkan bersama pada Bapak. Sangat luar biasa materinya hari ini, pemirsa sahabat TV NU Medan. Perlu kita garis bawahi juga bahwa NU itu yang kembali kepada Hitto sebelumnya itu tahun 1926, bahwa dia adalah organisasi kemasyarakatan, baru menjadi NU didirikan menjadi partai. Jadi gini Pak Doktor atau sahabat dokter, kalau pandangan sahabat tentang NU ini, apakah lebih cocok itu dijadikan partai atau dijadikan ormas saja pada saat ini, karena sama terjunnya kepada politik juga. Apalagi ini kan yang dibahas tadi tentang politik kebangsaan, kerakyatan, dan etika politik. Bahkan kalau misalnya kita melihat di negara kita ini, ormas yang terbesar itu adalah Nahdlatul Ulama atau NU, tapi suara itu begitu banyaknya, apa nggak bisa disatukan menjadi satu partai politik gitu? Baik, sejarah telah membuktikan, telah mencatat proses tumbuh dan berkembangnya Nahdlatul Ulama itu mengalami bertransformasi dari sebuah organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial dan keagamaan. Kemudian pada masa kemerdekaan, terutama masa Orde Baru, bertransformasi menjadi sebuah partai. Tahun 1955 itu adalah merupakan pemilu pertama di mana NU bertransformasi menjadi partai politik. Tentunya menjadi partai politik ini NU masuk dalam wilayah politik praktis. Kita sudah bisa bayangkan bagaimana tokoh-tokoh, para kiai bermain dalam wilayah
praktek politik praktis dengan membawa lembaga Nahdlatul Ulamanya. Tetapi pada perkembangannya, kita sadari secara bersama, ini tidak memberikan manfaat besar bagi Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Wajah NU itu bukan wajah organisasi yang lagi sifatnya sosial religius, tapi sudah berubah menjadi wajah partai politik yang berpolitik secara praktis. Atas dasar itulah keinginan para tokoh-tokoh NU ingin mengembalikan agar NU itu kembali ke hitoh. Awal lahirnya tahun 1926, berperan sebagai organisasi sosial, kemasyarakatan dan keagamaan. Itu sudah kita alami. Kita menginginkan bertransformasi menjadi partai politik, juga sudah kita alami. Ternyata tidak memberikan manfaat yang positif. Karena kita terjebak dalam wilayah politik praktis. Kemudian ya, kesadaran bersama itu menginginkan kita itu harus kembali ke hitoh. Hitoh NU itu diartikan sebagai kita harus kembali kepada garis perjuangan NU yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Jadi hitoh itu secara normatif didefinisikan sebagai ya pedoman berpikir, bersikap, berperilaku bagi warga NU dan dalam berkhidmat segala aspeknya. Jadi kalau kita baca hitoh Nahdlatul Ulama itu kan ada 9 butir. Ada muqaddimah, ada pengertian, ada dasar paham keagamaan NU, ada sikap kemasyarakatan, ada beberapa ikhtiar, fungsi organisasi dan kepemimpinan ulama NU, dan berkehidupan bernegara. Ditutup dengan khotimah. Itu substansi daripada hitoh 1926 sebagai dasar penyelenggaraan, sebagai dasar pendirian Nahdlatul Ulama itu sendiri. Jadi hitoh NU menegaskan NU Jami'iyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi manapun. Jadi setelah kita kembali kepada hitoh, kita independen. Kita tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi manapun. Dalam pemahaman keagamaan sebagaimana dijelaskan dalam hitoh 26 atau 1926 tersebut, NU itu menjadi penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mendasarkan pemahamannya kepada sumber Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dalam menafsirkan sumber-sumber tersebut, NU menganut pendekatan mazhab fikih ya, mengikuti mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah di bidang akidah, fikih dan tasawuf. Pada bidang akidah, NU mengikuti paham Aswaja. Inilah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Pada bidang fikih NU ini mengikuti mazhab yang 4. Jadi pada bidang tasawuf NU itu mengikuti Imam Al-Ghazali. Jadi ini yang digambarkan dalam hitoh tahun 1926. Kemudian dalam penerapan nilai-nilai Aswaja, NU itu menjelaskan paham keagamaan yang bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang sudah ada di NU. Tidak bermaksud menghapus nilai-nilai. Artinya apa? Di Di sini terlihat NU itu bersifat lokalitas.
di sini terlihat aspek lokalitas NU sangat jelas dan ditekankan. Ada satu kaidah yang cukup populer yang selalu kita bacakan, al-muhafazatu a'la qadimis sholih wal akzu bil jadidi aslah. Jadi kita itu mempertahankan, bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang sudah ada. Jadi saya katakan tadi, kita tidak bermaksud menghapus nilai-nilai. Justru terlihat di sini aspek lokalitas NU sangat jelas dan ditekankan. Dalam aspek kemasyarakatan, Hitoh NU itu menjelaskan prinsip-prinsip aswaja tersebut. Prinsip-prinsip itu adalah tawasud, kita moderat, kita mengambil sikap jalan tengah. Kemudian i'tidal, kita berbuat adil. Tasamuh, toleran terhadap perbedaan pandangan. Tawazun, seimbang dalam berkhidmat kepada Tuhan, kepada masyarakat, dan sesama umat manusia. Jadi saya merasakan dengan kembalinya ke Hitoh 1926, ini memberikan peran besar kepada politik kebangsaan, kepada politik kerakyatan terhadap apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Artinya apa? NU semakin luas memerankan perannya ketimbang NU meletakkan dirinya sebagai partai politik. Jadi Hitoh tahun 1926 itu menjelaskan inilah sebenarnya wajah Nahdlatul Ulama itu. Fungsi ulama sebagai apa di situ ya? Sebagai rantai pembawa paham Islam aswaja. Ulama ditempatkan sebagai pengelola, pengawas, pembimbing utama jalannya organisasi. Dasar inilah kalau kita korelasikan Hitoh 1926 ini akan memberikan peran penting pemerintahan sebelumnya dari masa ke masa hingga pemerintahan hari ini yang dipimpin oleh Prabowo Gibran. Jadi NU terus mengawal pemerintahan hari ini hingga ke depan dengan prinsip-prinsip yang diletakkan dalam Hitoh 1926 tersebut. Bagaimana bermasyarakat, bagaimana bernegara, bagaimana peran ulama, bagaimana dalam penerapan nilai-nilai aswaja itu. Ini menjadi kekuatan besar bagi pemerintahan Prabowo dan Gibran. Dan saya mengatakan, ya tidak perlu NU itu mendirikan partai. Jadi eksistensi hari ini sudah melebihi perannya daripada partai. NU berpolitik tingkat tinggi. Politiknya orientasikan kepada kebangsaan, kerakyatan, dan meletakkan etika politik di negara ini. Iya, menarik juga Pak Sahabat tentang masalah yang dibilang NU itu tidak berpolitik praktis gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat beberapa instansi atau beberapa partai politik kan ada NU struktural itu memang tidak mendukung secara khusus kepada Prabowo Gibran yang telah terpilih yang sekarang gitu. Tapi kan kalau kita lihat banyak orang-orang NU yang memang betul masuk dalam tim Prabowo Gibran. Nah, sebagai ini kalau misalnya pandangan kita ke depannya ada kaitannya dengan hitohnya 1926 itu dengan etika politiknya seperti apa Pak Sahabat Dokter? Baik, saya katakan tadi, politik itu kan politik tingkat tinggi. Kalau hanya sebatas politik kebangsaan itu, kalau saya mengutip pendapat Kiai Haji Salma, itu politik rendahan. Tapi dengan adanya politik kebangsaan, politik kerakyatan, termasuk meletakkan etika berpolitik yang seharusnya di negara ini, inilah yang kita sebut dengan politik yang dimainkan Nahdlatul Ulama itu adalah politik tingkat tinggi. Siyasah aliyah samiyah, kalau dalam bahasa Arabnya. Saya melihat dan menegaskan dalam hal ini,
secara personal silahkan warga Nahdien berpolitik, dan saya lihat ya hampir di semua partai ada Nahdien di situ, baik secara struktural maupun secara kultural. Hanya saja belakangan saya sepakat dengan Ketum PBNU Gus Yahya yang memberikan aturan-aturan mereka yang terlibat politik praktis harus mundur dari struktural baik di PB ataupun di PWNU. Ini sudah menjadi langkah besar dalam rangka meletakkan dan menjaga hitoh Nahdlatul Ulama itu sebagai pedoman perjuangan, sebagai garis dan arah perjuangan. Itu. Secara kelembagaan kita tidak melihat NU berpolitik praktis secara kelembagaan, karena ini tidak boleh. Itu sudah kita lakukan tahun 1951, NU mendirikan Partai NU dan masuk pada pemilu pertama sebagai partai NU yang berpolitik praktis. Hari ini kita lihat secara kelembagaan tidak terlihat. Memang susah melepaskan antara tokoh personal NU dengan kelembagaan. Tetapi bagi kita yang cerdas, kita sudah bisa melihat itu. Dengan adanya politik tingkat tinggi itu menjawab di mana NU secara kelembagaan berpolitik tapi tidak berpolitik praktis, dan bagaimana secara personal tokoh-tokoh NU itu berpolitik praktis, kan begitu. Itu yang membedakan. Secara kelembagaan ya wajar ketum memberikan warning, memberikan sesuatu yang harus jangan kita terjebak di dalam politik praktis tersebut. Nahdlatul Ulama secara kelembagaan tidak boleh berpolitik praktis karena dia bukan partai politik. Politiknya adalah politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan meletakkan etika. Ya, itu harus bisa kita bedakan. Hanya saja mungkin cara pandang orang. Cara pandang orang ini kan tidak terlepas daripada literasi, satu. Yang kedua, kecerdasan insting politiknya. Jadi kalau satu ketika misalnya Ketum PBNU berjalan, berpidato, ataupun bersama presiden, beliau berpolitik secara kebangsaan, kerakyatan, tapi tidak berpolitik secara praktis, apalagi orientasinya kepada partai politik. Jadi itu yang harus kita bedakan. Baik. Terima kasih. Luar biasa pemirsa sahabat TV NU Medan dalam acara kita sore ini. Mungkin yang terakhir Pak sahabat dokter untuk disampaikan kata penutup dalam acara kita ini, itu tanggapan oleh terakhir untuk apa yang kita sampaikan dalam peran NU di Indonesia atau di negara kita ini sangat luar biasa. Apalagi tadi sahabat mengatakan bahwa menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan dan memasukkan etika politik, yaitu politik kebangsaan dan politik kerakyatan. Dan untuk terakhir Pak Dokter, bisa kita lihat dengan kamera pemirsa sahabat TVNU, untuk terakhir statement closing yang akan disampaikan oleh sahabat Dr. Nisbul Hoir MAG kepada sahabat, kami persilakan. NU menjadi
aset penting, aset strategis negara ini, apalagi eksistensi NU cukup dibuktikan, cukup dirasakan mulai dari mengantarkan Indonesia merdeka sampai peran-peran NU masa kemerdekaan, masa Orla, masa Orba, dan hingga hari ini. Negara ini akan lemah, akan timpang tanpa pengawalan Nahdlatul Ulama. Karena itu kita sebagai warga Nahdliyin, baik secara kultural ataupun secara struktural, harus semakin memperkuat Nahdlatul Ulama, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Peran NU harus didorong semakin kuat terhadap pengawalan negara ini. Dan ini sudah terseleksi secara alamiah, ya kan, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari orde-orde sampai orde hari ini, peran NU itu tak diragukan lagi. Jadi karena itu saya mengajak warga Nahdliyin, warga Nahdlatul Ulama, mari kita perkuat ke-NU-an kita. Dalam perkuat ke-NU-an ini, kita tidak saja memperkaya literasi kita terhadap ke-NU-an, tetapi juga akan memberikan peran yang kuat terhadap bangsa dan negara. Hitoh NU 1926 itu, ini tidak hanya sebatas prinsip-prinsip, nilai-nilai, tetapi juga ada kekuatan. Kekuatan itu tidak terlepas daripada kekuatan besar yang selalu menjadi kekuatan bangsa dan negara. Mari kita perkuat Nahdlatul Ulama, mari kita perkaya literasi tentang ke-NU-an, mari juga kita tunjukkan bagaimana NU berpolitik dalam orientasi kebangsaan, orientasi kerakyatan, juga meletakkan etika politik yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat Dr. Nisbul Hoir yang sudah memberikan statement closing-nya di hadapan kita bersama. Dan pemirsa sahabat TV NU Medan dimanapun berada, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.